Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur kita memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Yesus HaMasiah di kayu salib. Sebelum kita dengar firman, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas karya-Mu yang luar biasa di atas kayu salib, yang telah memberikan kami kemenangan dan juga memberikan kami keselamatan. Kami bersyukur Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bacakan firman yang terambil dari Lukas pasal 23 mulai dari ayat 33 sampai 37 yang berbunyi demikian. Penyaliban Yesus. Dan ketika mereka sampai di tempat yang disebut Tengkorak, di sana mereka menyalibkan Dia dan para penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa." Dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Dan orang-orang itu berdiri sambil menyaksikannya, dan juga para pemimpin bersama mereka mengejek sambil berkata, "Dia menyelamatkan orang lain, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias yang dipilih Elohim," dan sambil mendekat dan menawarkan anggur asam kepadanya. Para prajurit itu pun mencemooh kepadanya dengan berkata juga, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Saudara, ketika Yesus HaMasiah sudah di atas kayu salib, betul-betul masih ada caci makian, ejekan kepada Yesus HaMasiah, sebab prajurit maupun dikatakan tadi sebagai imam juga mengejek. Karena apa? Orang lain dia selamatin, tapi dirinya sendiri tidak bisa selamat, sekarang berada di atas kayu salib. Hari ini saya berikan temanya, Yesua disalib menggantikan hukuman manusia. Sekali lagi, Yesua disalib menggantikan hukuman manusia. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa lepaskan dia dari paku di tangannya maupun mahkota duri di kepalanya dan juga paku di kakinya, dia bisa lepaskan. Tapi kalau dia lepaskan itu tidak jadi penebusan dosa manusia, maka dia harus tetap disalib. Saudaraku, mengapa Yesus harus disalib? Tujuannya pertama-tama adalah untuk menanggung penyakit kita, karena kita tahu setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dihinggapi oleh sakit, baik sakit secara fisik, baik sakit di pikiran, baik sakit di hati, maka dia yang menanggung penyakit kita, dan juga karena pemberontakan dan kejahatan kita. Selain itu, untuk menebus dosa manusia, itu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Itu dinubuatkan oleh Yesaya bahwa yang akan lahir itu dia menderita, dia disiksa, dan sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dia disalib mengambil alih semua hukuman kita. Saudaraku, bagaimana cara Yesua mengambil hukuman manusia? Kita ingat yang pertama-tama, sebelum dia disalib, dia ditangkap, dicambukin. Jadi cambuk daripada tentara Romawi itu seperti ada ujungnya, ada pengaitnya, begitu dicambuk, tarik, robek.
dan hampir seluruh tubuh Yesus Hamasiah rusak, hampir-hampir tidak bisa dikenalin lagi, saking rusaknya tubuhnya kena cambuk. Jadi yang seharusnya dicambuk itu adalah kita karena dosa kita, tetapi dia merelakan tubuhnya dicambuk. Itu di dalam Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat 64. Yang kedua, saudaraku, bagaimana cara Yesus mengambil hukuman manusia? Kita tahu sebelum dia juga disalib, dia sudah dikasih mahkota duri. Bukan mahkota emas, tapi mahkota duri. Udah dikasih mahkota duri, dipukulin lagi itu mahkota duri, nancap. Bisa kita bayangkan sakitnya kepala Yesus Hamasiah itu karena mahkota duri, belum lagi dipukulin, diludahin. Saudaraku, cambuk itu menggantikan hukuman kita. Mahkota duri itu adalah menggantikan kepala manusia setelah jatuh dalam dosa, berpikir yang tidak benar, berpikir yang kotor, berpikir yang najis, berpikir hal-hal yang buruk, maka digantikan oleh Yesus Hamasiah melalui mahkota duri di atas kepalanya. Maka jika engkau sudah hidup dalam Yesus Hamasiah, seharusnya pikiranmu dalam Kolose pasal 3 memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus Hamasiah berada, yaitu di surga. Karena sudah diubah pikiran kita melalui mahkota duri yang diterima oleh Yesus Hamasiah. Yang berikutnya, saudaraku, tangan Yesus dipaku. Kenapa dipaku? Supaya harusnya tangan kita yang dipaku, yang suka mengerjakan pekerjaan yang salah, yang tidak benar, ngetikin yang tidak baik kepada teman lewat WA, lewat segala macam, ya, atau mungkin kita pernah melakukan mencuri, melakukan hal yang salah melalui tangan kita, maka menggantikan hukuman tangan manusia, maka tangan Yesus yang harus dipaku. Itu jelas sekali, saudaraku, bagaimana supaya kita belajar juga benar-benar hidup tangan melakukan pekerjaan yang benar. Kalau kamu udah tahu itu pekerjaan yang benar, jangan kerjakan lagi, sebab tanganmu sudah ditebus, dipaku tangan daripada Tuhan Yesus menggantikan tangan kita. Yang berikutnya, saudaraku, selain tangannya, dan kita tahu kakinya juga dikasih paku. Jadi komplit banget, dicambukin, dikasih mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Kenapa kakinya dipaku? Menggantikan kaki manusia yang sering salah jalan, salah tujuan, yang harusnya dia mengerjakan melangkah ke tempat yang benar, malah ke tempat yang salah. Mungkin anak sekolah berangkat dari rumah mau sekolah, tapi di jalan pergi ke tempat lain. Atau mungkin engkau mau bekerja ke tempat A, tapi pergi ke tempat lain, karena langkahmu sudah salah. Maka jika Yesus Hamasiah sudah hidup dalam dirimu, kakimu harus melangkah ke tempat yang benar. Seharusnya engkau lebih cepat engkau melangkah datang tempat ibadah daripada ke tempat pesta. Tapi sekarang banyak orang lebih mengutamakan pesta, apalagi sudah tidak ada COVID lagi. Jadi lebih senang menghadiri pesta daripada menghadiri ibadah. Itu kakimu, engkau belum nyadar kalau kakimu sudah ditebus oleh kaki daripada Yesus Hamasiah, kakinya dipaku. Jadi harusnya ikutin langkah yang benar. Dan yang berikutnya, saudaraku, selain itu, dia meminum anggur asam.
ya, minum anggur asam. Dan kita tahu minum anggur asam ini di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30, anggur asam itu seperti asam asetat. Itu sama dengan air aki. Saudara bayangin, dari luar sudah dicambukin, dikasih mahkota duri, dipaku tangan, terus juga kaki dipaku, dikasih minum lagi anggur asam. Jadi luar dalam sudah dianjurin. Kenapa? Menggantikan, karena sering yang masuk ke dalam mulut kita ini hal-hal yang tidak baik, makanan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Yahweh kita makanin, dan dia sudah menanggung itu semua. Dan yang terakhir, saudaraku, setelah prajurit-prajurit melihat bahwa yang di kiri daripada Yesua tadi belum mati, dipatahin kakinya, yang kanan juga dipatahin kakinya supaya mati. Tapi ketika mereka lihat Yesua HaMasiah sudah mati, maka diambil tombak, dia tombak lambungnya. Kenapa ditombak lambungnya? Menggantikan hati kita yang sering menyimpan hal-hal yang tidak baik, atau merencanakan kejahatan, atau hal-hal yang tidak baik, sebab apa yang keluar dari hati itu keluar dari mulut. Maka jika Yesua HaMasiah ada di hatimu, maka yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang membangun, menguatkan, meneguhkan. Juga yang harusnya yang kau simpan di hatimu, ya, yang kau renungkan tiap hari, bukan kesalahan orang, karena yang disimpan kesalahan orang bukan di kepala tapi di hati. Makanya banyak orang sakit hati. Harusnya kau simpan firman Yahweh, janji daripada Yahweh itu. Sebab lambung Yesus sudah mengambil alih semua. Lambung itu dekat dengan hati, dengan jantung. Maka sudah ditebus dengan sempurna seluruh hidup manusia. Yang harusnya kita yang dicambuk, tapi dia rela untuk dicambuk. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, lambungnya itu embak tadi dalam Yohanes pasal 19 ayat 33 sampai 34. Yang terakhir, bahwa dia menjadi kutuk di atas kayu salib. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14, terkutuklah orang yang mati di salib. Dia betul-betul jadi kutuk. Kenapa jadi kutuk? Karena harusnya manusia yang dikutuk. Tapi Yesus HaMasiah berkata, kau tidak usah dikutuk, biar aku yang mengambil alih semua kutukmu. Termasuk kutuk dari nenek moyang kita, atau termasuk dari kutuk yang kita kerjakan, atau kutuk dari orang lain, dia tebus kita dari kutuk itu. Maka kalau kita sudah ditebus, seluruh hidup kita sudah ditebus oleh Yesus HaMasiah. Baik otak kita, baik tangan kita, baik juga kaki kita, lambungnya. Dan Yesus HaMasiah sudah menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa kita. Bersyukurlah kita, sebab apa? Dia menjamin keselamatan kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita pengikut gereja, bukan karena kita pengikut agama, tapi kita bisa selamat karena menerima Yesus HaMasiah dalam diri kita. Maka semua dosa kita diampuni, dikuduskan, dibenarkan melalui tubuh dan darahnya. Dan dijamin keselamatan kita. Akhir zaman dia datang kembali nanti menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3. Jadi bersyukurlah kita. Kematian Yesus HaMasiah itu bukan mati biasa-biasa, tetapi kematiannya memberikan kehidupan yang baru bagi kita, jaminan hidup kekal, dan juga jaminan kekuatan yang baru bagi kita, perubahan dari hidup yang tidak benar menjadi hidup yang kudus dan berkenan kepada Yahweh itu.
Biarlah melalui firman ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan, memberikan hidup kita menjadi bait suci, karena bait suci yang sesungguhnya adalah hidup kita sesuai dengan firman Yahweh, dipimpin Roh Kudus setiap saat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami mengucap syukur betapa luar biasa karya-Mu ya Yesus HaMasiah di atas kayu salib. Engkau sudah mengambil alih semua hukuman kami, kutuk yang ada pada kami maupun dari nenek moyang kami, dari yang kami perbuat sendiri atau kutuk orang. Engkau sudah tebus dengan tubuh dan darah-Mu, dan terlebih utama melalui tubuh dan darah-Mu ya Yesus HaMasiah, Engkau sudah membenarkan kami, Engkau sudah menguduskan kami, sehingga kami menjadi ciptaan baru, dan terlebih penting lagi, Engkau menjamin keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa atas semua karya-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Berkati kami semua, firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, anak-anak, supaya Engkau tetap memberikan kemenangan sukacita dalam hatinya. Dan betul-betul dalam setiap hari dia menang, mengandalkan otoritas Tuhan Yesus dalam dirinya. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati semua gereja-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.